Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kenalin kita dari kelompok 83, gelombang 5, program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dengan Dewan Pembimbing Lapang Bapak Lutfi. Kami kelompok 83 menjalankan program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa ini di Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, lebih tepatnya di SD Negeri 2 Singgahan. Nah teman-teman, pengen tahu nggak sih apa aja yang kita lakuin selama di SD 2 Singgahan? Kegiatan PMM kelompok 83 dimulai dari sambutan Kepala Sekolah SDN 2 Singgahan yaitu Bapak Joko Setiono SPD. Pada pembukaan PMM, diikuti oleh para siswa dan siswi SDN 2 Singgahan, guru, beserta staf SDN 2 Singgahan. Setelah sambutan dari Kepala Sekolah, dilanjut dengan pengenalan anggota kelompok 83. Pengenalan ini bertujuan agar adik-adik SDN 2 Singgahan dapat mengenal, membaur, serta menjalin hubungan dengan anggota agar selama kegiatan PMM dan pembekalan materi terjalin program yang dapat bekerja dengan sempurna. Setelah kegiatan pengenalan selesai, selanjutnya agenda rutin setiap Jumat di SDN 2 Singgahan, yaitu agenda tadarus bersama, mengaji, serta membaca juz amma, sesuai dengan pembagian kelompok yang telah ditentukan oleh guru agama adik-adik di SDN 2 Singgahan. Agenda rutin yang dilakukan di setiap hari Jumat oleh SDN 2 Singgahan ini sangat baik loh, dikarenakan tadarus Al-Quran bersama dapat mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi agenda tersebut dilakukan setiap hari Jumatnya. Agenda ini juga bisa membuat anak murid mendapatkan rezeki yang berkah, memperoleh ketenangan hati dan jiwa, dan sebagai sumber ilmu, dan agar ketika mereka memulai pembelajaran, setelahnya diselimuti dengan hati yang tenang, dan insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan baik dan bermanfaat. Hari berikutnya, tim PMM kelompok 83 memberi pembekalan materi ekstrakurikuler yaitu pramuka dengan pembahasan materi Simapur Bendera. Kira-kira apa sih kegunaan dan manfaat bagi adik-adik SDN 2 Singgahan dalam belajar materi Simapur Bendera kali ini? Nah teman-teman, Simapur Bendera itu sendiri bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh para anggota pramuka. Tujuannya agar anggota pramuka tetap dapat berkomunikasi dari jarak jauh meski sedang berkemah di wilayah yang susah sinyal seperti desa terpencil atau gunung. Jadi, Simapur Bendera ini dapat digunakan adik-adik SDN 2 Singgahan jika berada dalam keadaan tidak memungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung maupun dengan alat komunikasi lainnya. Oh iya teman-teman, sejarah Simapur sendiri yaitu metode ini diciptakan oleh seorang insinyur sekaligus pendeta asal Prancis yang bernama Claude Cape pada tahun 1790. Pada masa itu, tujuan dibentuknya Simapur adalah untuk kepentingan komunikasi militer supaya setiap anggota militer dapat berkomunikasi jarak jauh. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa materi pembekalan ini berfungsi sebagai komunikasi jarak jauh antar anggota pramuka. Nah, kemudian di hari berikutnya, materi pembekalan yang dibawakan oleh tim PMM kelompok 83 adalah mengenai cuci tangan. Mungkin beberapa dari kalian bingung, kenapa sih materi cuci tangan yang simpel dijadiin materi pembekalan? Jangan salah, justru kadang hal yang simpel kita anggap tidak penting, justru ada kesalahan dalam penerapannya. Ternyata, cuci tangan tidak sesimpel yang kita bayangin loh. Menurut Kemenkes RI, cuci tangan yang baik terdiri dari 12 step. Nah, itulah alasan kami memberikan materi tersebut kepada adik-adik SDN 2 Singgahan, agar siswa dan siswi lebih teliti untuk mencuci tangannya guna menjaga kebersihan diri, mencegah infeksi silang, dan sebagai pelindung diri dari kuman penyakit yang sangat mudah ditular melalui tangan, seperti pada saat makan. Kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan berbagai penyakit. Tangan terkadang terlihat bersih secara kasat mata, namun bisa saja mengandung kuman atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Maka dari itu, cuci tanganlah menggunakan sabun agar terhindar dari kuman dan bakteri penyebab penyakit. Hari selanjutnya yang akan dibahas oleh tim PMM 83 untuk adik-adik SDN 2 Singgahan ini mengenai lalu lintas, yaitu rambu-rambu lalu lintas yang biasanya akan kita temui di jalan raya. Tentu saja dalam perjalanan sehari-hari, adik-adik SDN 2 Singgahan sering melihat berbagai macam rambu lalu lintas, mulai dari rambu yang berwarna kuning, yang biasa digunakan untuk peringatan, merah yang biasa digunakan untuk larangan, dan juga lampu hijau yang biasa digunakan untuk petunjuk. Namun, kalian tahu nggak sih manfaat dari tiap-tiap rambu tersebut? Dan untuk apa sih dibuat rambu-rambu di sepanjang jalan? Teman-teman, rambu lalu lintas adalah tanda-tanda yang dipasang di sepanjang jalan untuk memberikan informasi, peringatan, atau instruksi kepada pengemudi kendaraan. Biasanya, bentuk rambu lalu lintas ini diwujudkan dengan berbagai simbol tertentu loh. Rambu lalu lintas biasanya terbuat dari bahan logam atau plastik dan memiliki warna, bentuk, dan simbol yang khas.
Menaati rambu lalu lintas sangat penting bagi keselamatan pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki di jalan raya. Tidak hanya membantu mengurangi bahaya risiko kecelakaan, tetapi rambu lalu lintas juga membantu mengurangi kemacetan dan mewujudkan adanya lalu lintas yang lancar. Rambu-rambu lalu lintas sendiri memberikan informasi seputar kondisi jalan tertentu dan memberikan arahan berkendara sesuai dengan panduan keselamatan. Jadi, jika adik-adik SDN 2 Singgahan dan semua orang mematuhi rambu lalu lintas, maka seluruh pengguna jalan mulai dari pengemudi kendaraan bermotor, pejalan kaki, maupun pengguna jalan lain akan mengetahui apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan di jalan raya. Tidak hanya pemberian materi atau pembekalan, tetapi kami juga memberi permainan atau ice breaking serta mereview dengan metode tanya jawab dengan siswa dan siswi. Nah, dengan diselingi permainan dan ice breaking, kami berharap aktivitas ini dapat menghilangkan kebosanan dan memberikan semangat kembali untuk siswa dan siswi setelah pemaparan materi yang kami berikan. Permainan yang kami berikan kepada siswa dan siswi SDN 2 Singgahan dapat melatih kreativitas, ketangkasan, kerjasama tim, meningkatkan rasa kepercayaan diri, dan meningkatkan konsentrasi agar siswa dan siswi dapat melanjutkan aktivitas selanjutnya dengan semangat kembali. Sedangkan fungsi dari review ulang materi dan tanya jawab adalah agar kami dapat mengetahui sampai manakah siswa dan siswi dapat memahami materi yang kami sampaikan, serta dapat menjadi evaluasi untuk kelompok kami dalam penyampaian materi. Itulah kegiatan kami, tim PMM kelompok 83 di SDN 2 Singgahan Kabupaten Ponorogo. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.